Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Delia dari kelas C3, Stambuk 13020210226. Baik, di sini saya akan mempresentasikan manajemen proyek saya, yaitu dengan judul Implementasi Sistem Manajemen Penjualan dan Inventaris Berbasis IoT. Di sini dia ada Project Management Knowledge Area, yang dimana lingkup pengetahuan manajemen proyek, yaitu sering pula disebut dengan elemen manajemen proyek. Dia adalah cakupan bahasa, nataubi, dan pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek, tentunya bidang pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen. Elemen atau knowledge area yang dimaksud terdiri atas 9 macam, yaitu project scope management atau manajemen ruang lingkup. Adapun project time management atau manajemen waktu. Dan yang ketiga ada project cost management atau manajemen biaya. Yang keempat ada manajemen human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Yang kelima ada project risk management atau manajemen risiko. Yang keenam adalah project communication management atau manajemen komunikasi. Yang ketujuh ada project quality management atau manajemen mutu. Yang kedelapan ada project procurement management atau manajemen pengadaan. Adapun project integration management atau manajemen integrasi. Baik, selanjutnya di sini yang pertama ada project scope management. Di sini itu 9 elemen ini saya jelaskan menurut dari judul saya, yaitu implementasi sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT. Dan yang pertama di sini ada project scope management, yang dimana dari implementasi sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT itu dia adalah proses untuk menentukan dan mengelola ruang lingkup proyek. Proses ini mencakup pendefinisian persyaratan proyek, pembuatan batas proyek, dan pengelolaan perubahan terhadap ruang lingkup proyek. Dalam proyek implementasi sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT, ruang lingkup proyek meliputi pertama ada fitur-fitur sistem seperti manajemen pelanggan, manajemen produk, manajemen pesanan, dan manajemen inventaris. Yang kedua, ada data yang akan digunakan seperti data pelanggan, data produk, dan data transaksi. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna seperti kebutuhan dari pihak manajemen, karyawan penjualan, dan karyawan inventaris. Di sini ada proses project scope management dimulai dengan mengidentifikasi persyaratan proyek. Persyaratan proyek dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara dengan pengguna, survei, dan analisis dokumen. Setelah persyaratan proyek teridentifikasi, batas proyek harus dibuat. Batas proyek menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek. Pengelolaan perubahan terhadap ruang lingkup proyek harus dilakukan secara hati-hati. Perubahan terhadap ruang lingkup proyek dapat berdampak pada biaya, jadwal, dan kualitas proyek. Pada proyek implementasi sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT, proses project scope management harus dilakukan secara hati-hati juga agar sistem dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya yang kedua ada project time management, yang dimana ini tuh adalah proses untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Proses ini dimulai dengan mengembangkan rencana waktu proyek. Rencana waktu juga harus mencakup daftar semua tugas yang perlu diselesaikan, perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas, dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Setelah rencana waktu proyek dikembangkan, tim proyek harus menjadwalkan tugas-tugas tersebut. Penjadwalan melibatkan menentukan kapan setiap tugas harus dimulai dan diselesaikan. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan proyek time management dari implementasi sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT. Yang pertama ada mengembangkan daftar tugas yang perlu diselesaikan. Yang kedua ada mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Yang ketiga ada mengidentifikasi hubungan antara tugas-tugas, dan ada pun mengembangkan jadwal proyek. Selanjutnya ada memantau kemajuan proyek dan
Yang terakhir adalah melakukan penyesuaian jadwal jika diperlukan. Yang ketiga ada project cost management, yaitu dia untuk merencanakan, mengestimasi, mengalokasikan, dan mengendalikan dan juga melaporkan biaya proyek. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai anggaran. Proses project cost management dimulai dengan mengembangkan rencana anggaran proyek. Rencana anggaran proyek harus mencakup perkiraan biaya untuk semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam project cost. Ini yang pertama ada mengembangkan anggaran proyek. Anggaran proyek harus mencakup biaya untuk semua aspek proyek, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, layanan, sumber daya manusia, dan biaya tak terduga. Selanjutnya yang kedua adalah mengestimasi biaya tugas. Perkiraan biaya tugas harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber daya yang dibutuhkan, durasi tugas, dan resiko. Selanjutnya ada mengembangkan rencana biaya. Ini rencana biaya adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana anggaran proyek akan digunakan. Selanjutnya ada mengontrol biaya proyek. Tim proyek harus memantau kemajuan proyek dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan proyek diselesaikan sesuai anggaran dan keluaran proyek cost management. Keluaran proyek cost management ini adalah anggaran proyek, rencana biaya, dan laporan biaya. Yang selanjutnya ada project human resource management, yang dimana dia adalah merencanakan, merekrut, mengembangkan, dan mengelola sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Proses ini dimulai dengan mengembangkan rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan sumber daya manusia untuk proyek. Setelah ini, rencana sumber daya manusia dikembangkan, tim proyek harus merekrut sumber daya manusia yang dibutuhkan. Rekrutmen dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti iklan, referensi, dan pencarian online. Selanjutnya ada project di sini juga ada project human resource management dari implementasi sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT juga adalah proses untuk merencanakan, merekrut, dan mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Proses ini dimulai dengan mengembangkan rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia harus mencakup daftar semua peran dan tanggung jawab yang dibutuhkan untuk proyek, serta kualifikasi yang diperlukan untuk setiap peran. Setelah rencana sumber daya manusia dikembangkan, tim proyek harus merekrut dan menyewa sumber daya manusia yang dibutuhkan. Rekrutmen dan perekrutan harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterampilan, pengalaman, dan budaya perusahaan. Tim proyek juga harus mengembangkan dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia. Pelatihan harus diberikan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Tim proyek juga harus mengelola kinerja sumber daya manusia. Manajemen kinerja melibatkan memantau kinerja sumber daya manusia dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya ada juga proyek human resource management yang efektif akan membantu memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Selanjutnya ada project risk management yang dimana proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Dan juga ini adalah berikut ada beberapa contoh risiko yang dapat mempengaruhi implementasi sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT. Yang pertama ada risiko teknis, dia seperti kegagalan, perangkat keras, atau perangkat lunak. Dan risiko bisnis seperti perubahan kebutuhan bisnis atau perubahan regulasi. Dan yang ketiga ada risiko manusia seperti kesalahan manusia atau konflik tim. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif, Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek implementasi sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT. Selanjutnya ada project communication management, yaitu dia adalah proses untuk merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyimpan informasi yang diperlukan untuk mengelola proyek. Dan ini adalah berikut contoh informasi yang perlu dikomunikasikan.
selama implementasi sistem manajemen penjualan dan inventari berbasis IoT. Yang pertama ada status proyek, dia seperti kemajuan, risiko dan tantangan. Selanjutnya ada keputusan proyek seperti perubahan persyaratan atau jadwal. Yang ketiga ada pembaruan teknis seperti masalah atau perbaikan. Dan yang terakhir ada dokumen proyek seperti persyaratan, desain, dan pengujian. Dengan berkomunikasi secara efektif, Anda dapat membantu memastikan bahwa semua memangku kepentingan tetap terinformasi dan mendukung proyek. Dan yang ketujuh ada Project Quality Management, yaitu proses ini dimulai dengan menetapkan standar kualitas untuk proyek. Standar kualitas harus mencakup kriteria penerimaan atau apa yang dianggap sebagai produk berkualitas. Setelah standar kualitas ditetapkan, tim proyek harus memastikan bahwa proyek memenuhi standar tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengujian, inspeksi, dan audit. Tim proyek juga harus meningkatkan kualitas proyek secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis akar, penyebab, dan tindakan perbaikan. Proyek quality management yang efektif akan membantu memastikan bahwa proyek menghasilkan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa contoh kriteria penerimaan yang dapat digunakan untuk sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT. Yang pertama ada sistem harus memenuhi semua persyaratan bisnis, yang kedua harus aman dan andal, dan yang terakhir ada harus mudah digunakan dan dipelihara. Yang kedelapan ada project procurement management, yaitu dia penjualan proses untuk merencanakan, memperoleh, dan mengelola, dan juga menyelesaikan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Proses ini dimulai dengan mengembangkan rencana pengadaan, dan rencana pengadaan harus mencakup daftar semua barang dan jasa yang dibutuhkan serta sumber pengadaannya. Setelah rencana pengadaan dikembangkan, tim proyek harus memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Pengadaan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tender, negosiasi, atau pembelian langsung. Berikut adalah beberapa contoh barang dan jasa yang dapat diperoleh untuk implementasi sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT. Yang pertama ada perangkat keras seperti sensor, perangkat gateway, dan perangkat penyimpanan. Dan yang kedua ada perangkat lunak seperti sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak manajemen data. Selanjutnya ada jasa seperti instalasi, layanan pelatihan, dan layanan dukungan. Dan yang terakhir ada Project Integration Management, yang dimana dia itu adalah proses untuk menggabungkan semua proses manajemen proyek lainnya untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan secara efektif dan efisien. Proses ini juga dimulai dengan mengembangkan rencana proyek yang menggabungkan semua aspek proyek seperti persyaratan, jadwal, anggaran, dan sumber daya. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam Project Integration Management. Di sini dia ada mengembangkan rencana proyek, mengelola perubahan, menyelesaikan konflik, dan menutup proyek. Dengan menggabungkan semua proyek manajemen ini, Anda dapat membantu memastikan bahwa proyek implementasi sistem manajemen penjualan dan inventaris berbasis IoT ini diselesaikan dengan sukses. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Putra Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.